Selamat sore, teman-teman seller, Bapak Ibu seller semuanya. Wah, akhirnya kita bertemu lagi secara virtual di webinar Tokopedia Seller bersama saya, Arif, dari tim Seller Education Tokopedia. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, selalu tetap semangat berjualan di Tokopedia. Semoga jualannya semakin lancar. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah topik berkaitan dengan fitur nih, teman-teman seller. Fitur ini tuh ya, salah satu fitur yang cukup sering nih, lumayan sering direkomendasikan oleh teman-teman seller. Kapan nih Kak dibahas di webinar Tokopedia Seller? Hari ini akhirnya kita bisa membawakan topik ini gitu ya. Lebih spesial lagi, kenapa? Karena webinar Tokopedia Seller sore hari ini sudah mendatangkan salah satu tim di balik layar fitur ini nih. Nah, jadi nanti langsung bisa ditanyain ya, apakah tips and triknya nih, bagaimana nih caranya, tutorialnya, semuanya bisa langsung ditanyakan ya. Ada banyak kakak-kakak tim Tokopedia di balik webinar ini yang nanti bisa membantu menjawab teman-teman seller juga jika ada pertanyaan. Oke, seperti topik yang sudah tertera pada layar teman-teman seller, hari ini kita akan membahas top ads kata kunci. Pakai top ads kata kunci, raih exposure lebih dan maksimalkan penjualan. Sebelum kita mulai ya pada sesi webinarnya ya teman-teman seller ya, kalau kita rasa-rasa nih ya, semakin hari itu mobile phone, smartphone tuh semakin menjadi bagian yang penting ya di kehidupan kita sehari-hari. Terutama saat situasi seperti sekarang ya, kita lebih sering di rumah, banyak aktivitas yang kita lakukan melalui smartphone dan mobile phone juga. Dan nggak ketinggalan saat kita ingin memenuhi kebutuhan gitu ya, yaitu dengan cara berbelanja melalui mobile phone atau smartphone. Nah, berkaitan dengan itu, teman-teman seller, menurut survei Think with Google, ada sebanyak 60% pengguna mobile mencari produk melalui kolom pencarian loh. Oke, nah ini tuh berarti bisa menjadi kesempatan teman-teman seller untuk memastikan produk teman-teman seller muncul di kolom pencarian pembeli. Gimana nih caranya? Caranya dengan mengoptimalkan kata kunci yang melalui top ads kata kunci yang akan kita bahas pada sore hari ini. Sebelum kita ke materinya, kami ingin membagikan peraturan webinar Tokopedia Seller ya pada sore hari ini teman-teman seller. Yang pertama, teman-teman seller bisa mengajukan pertanyaan pada Q&A box atau kolom Q&A selama sesi webinar ya. Hindari penggunaan anonimus saat bertanya, jadi langsung aja menggunakan nama biar kita sambil kenalan dan juga bisa menyertakan link tokonya. Kemudian yang kedua, chat box digunakan untuk berinteraksi dengan sesama peserta webinar serta host dan juga pembicara ya, teman-teman seller ya, bukan untuk bertanya. Yang ketiga, peserta webinar wajib mengisi survei yang akan dibagikan pada chat box dan nanti juga bisa di-scan melalui barcode ya, teman-teman seller ya. Jangan lupa isi dengan link toko dan domain toko yang benar ya. Jadi dicek lagi nih, apakah link toko dan domain toko yang dimasukkan pada survei form sudah benar gitu ya. Terakhir, materi webinar hari ini akan dikirimkan kepada peserta webinar yang mengisi survei. Jadi jangan sampai ketinggalan mengisi surveinya ya. Nanti akan dibagikan linknya dan juga barcode-nya. Nah, agenda hari ini tuh ada apa aja? Yang pertama, kita akan membahas apa sih itu top ads ya. Top ads itu apa, terus kelebihannya apa aja yang teman-teman seller bisa lakukan dengan top ads. Yang kedua, pengenalan kata kunci. Yang ketiga, bagaimana sih cara memasang iklan produk. Kemudian yang keempat, tips dan trik optimasi iklan. Dan yang terakhir, nanti kita akan ada sesi tanya-jawab nih dengan pembicara kita pada sore hari ini. Penasaran kan? Pembicara kita siapa pada sore hari ini? Ini dia, pembicara kita hari ini adalah Kak Felicia Hongdiharto, atau yang lebih akrab dipanggil Kak Felicia. Kak Felicia ini adalah Optimization Manager di Tokopedia yang bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keseluruhan performa iklan brand di Tokopedia dan juga memastikan iklan brand di Tokopedia bekerja secara efisien dan efektif. Langsung saja saya sapa. Halo Kak Felicia. Hai Arif, hai semuanya, salam kenal ya. Oke, salam kenal Kak Felicia. Kak Felicia, bagaimana nih rasanya ya? Biasanya kan di balik layar gitu ya, di balik layar top ads akhirnya bisa menyapa secara langsung seller Tokopedia pada sore hari ini di webinar nih. Iya, semuanya
owner sih bisa ketemu akhirnya sama seller-seller. Sebelumnya kan selalu kerjanya di belakang layar ya nggak pernah ketemu. Jadi sekarang dari seller-seller bisa denger nih apa sih yang mereka pengen tahu. Jadi dapat input buat dari kita juga sebagai optimization manager. Tuh. Oke, terima kasih Kak Felicia. Oke, mungkin bisa langsung aja ya Kak Felicia ya kita membahas apa sih itu top ads biar teman-teman saya bisa lebih tahu nih apa aja sih yang mereka bisa optimalkan dari top ads, lalu kelebihan top ads itu ada apa, fitur-fiturnya apa aja. Langsung aja nih Kak Felicia bisa dimulai. Oke, hai semuanya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang apa sih itu Top Ads dan bagaimana Top Ads bisa membantu toko Anda dapat iklannya lebih exposure lagi. Jadi sebenarnya Top Ads ini adalah solusi periklanan di Tokopedia. Jadi bisa membantu kalian semua mendapatkan exposure untuk produk-produk nih dan toko. Jadi bisa reach ke pembeli-pembeli yang berpotensial. Next-nya. Nah, sebenarnya tipe top ads itu ada apa aja sih? Ada iklan toko dan iklan produk. Nah, di sini bedanya adalah iklan toko itu kalian bisa pasangin kata-katanya, kata-kata promo kalian. Jadi bisa seller bisa melihat langsung dari kunci-kunci dan kata-kata yang paling menarik, misalnya diskon atau offer, dan matanya pembeli bisa langsung klik dari toko tersebut. Sedangkan apa sih iklan produk? Nah, di sini iklan produk itu bisa memperlihatkan lebih jelas lagi produk-produknya kalian, judulnya apa aja yang dijual, dan bisa dilihat juga itu daerahnya mana, dan diskonnya juga ada berapa aja. Nah, tapi hari ini yang kita lebih mau bahas adalah iklan produk. Next-nya. Nah, di sini iklan produk itu tuh akan tampil di mana aja sih? Dia akan tampil di halaman strategisnya Tokopedia, seperti hasil pencarian, Tokopedia homepage, halaman data produk, dan di keranjang. Jadi di sini merupakan tempat-tempat yang buyer itu paling sering lihat lah. Jadi mereka lebih tertarik dengan produk-produk Anda, mereka bisa lihat gitu. Next. Nah, sebenarnya fitur iklan produk itu apa aja sih? Sebenarnya lebih dijelaskan ya, fitur iklan produk itu ada dua, yaitu iklan manual dan iklan otomatis. Bedanya apa? Iklan manual itu tuh seller bisa memilih nih produk yang diiklankan tuh apa aja. Dan di sini iklan manual juga bayarnya itu berdasarkan bidding atau biaya per klik dengan kata kunci yang tepat juga. Nah, apabila buyer klik produk tersebut, maka kredit kalian akan dipotong. Jadi untuk kalian jangan lupa untuk terus top up kreditnya biar ads kalian akan tetap jalan juga ya. Dan ditambah juga ada fitur semi otomatis. Jadi semi otomatis ini tuh seller bisa memilih produk yang diiklankan tuh apa aja. Tapi seller nggak perlu takut kalau misalnya masih bingung pasang bid yang tepat tuh berapa sih, pasang kata kunci yang tepat tuh apa aja. Nah, di sini seller hanya perlu menetapkan biaya anggaran hariannya saja. Nah, tapi untuk seller-seller yang masih tidak ada waktu, contohnya untuk memasang iklan, tidak mau pusingan, atau mau semua produknya diiklankan, itu boleh banget pakai iklan otomatis. Nah, di sini sistemnya iklan otomatis, hanya dengan satu klik, semua produk Anda akan diiklankan. Jadi, sistem cerdasnya di Tokopedia, Top Ads, iklan otomatis akan memilih produk dan biaya per klik yang tepat. Jadi seller hanya perlu menetapkan anggaran hariannya saja. Jadi nggak perlu buang-buang waktu dan semuanya diserahkan ke Tokopedia. Next-nya. Nah, selanjutnya adalah kelebihannya itu apa aja sih? Jadi kan udah ada iklan manual dan iklan otomatis. Dua-duanya bagus, tapi kapan sih seller waktu yang tepat untuk memakai dua iklan tersebut? Contohnya kalau iklan manual, itu fleksibilitas. Jadi seller bisa mengelola produk yang ingin diiklankan, dan juga ada seller juga bisa memilih bebas biaya per klik yang dia mau pasang tuh ada apa aja. Dan tidak hanya itu, juga ada fitur semi otomatis di mana seller bisa fleksibel mau pilih produk apa yang diiklankan. Misalnya apa yang mereka mau fokuskan diiklankan di bulan itu, karena kan mungkin tiap bulan ada highlight-highlight tertentu yang mereka mau pasangkan. Jadi hanya perlu tetapkan biaya anggaran harian aja, nggak perlu mengatur bid ataupun kata kunci.
Nah, untuk kelebihan iklan otomatis, ini juga sangat cepat banget ya kalau misalnya iklan otomatis hanya dengan satu klik aja, di mana kalau misalnya dalam satu klik, seller hanya perlu menetapkan anggaran harian. Tapi bedanya dengan iklan manual semi otomatis, mereka akan mengiklankan semua produk yang ada di toko kalian. Jadi di sini juga dua-duanya sistem top ads akan membantu produknya muncul di halaman-halaman strategis, sehingga bisa memaksimalkan jangkauan calon pembeli dan bisa ningkatin potensi penjualan di toko-toko kalian juga. Next-nya. Nah, cara melihat dashboard top ads itu ada apa aja sih? Kalau misalnya kalian lihat dashboard seller, kalian akan bisa lihat ada pilihan top ads, yaitu seperti iklan produk, iklan toko, display network, dan syarat top ads. Dan di situ juga di nomor 2, kalian bisa melihat kredit top ads-nya tinggal sisa berapa. Dan apabila kalian klik kredit top ads tersebut, kalian bisa melihat total yang di-spend itu berapa aja. Next. Nah, di sini juga ada grafik dashboard nih. Grafik dashboard ini juga bertujuan untuk melihat matriks-matriksnya yang ada, yang penting-penting seperti pendapatan, pengeluaran, tampil dan klik, ataupun efektivitas iklan kalian. Dan nomor 4 juga ada statistik download, di mana statistik download itu bisa mampu melacak performa produk mereka. Nomor 5 juga ada cara buatnya iklan mereka, seperti iklan produk otomatis maupun iklan produk manual. Next-nya. Nah, itu Arif sebenarnya tentang apa itu top ads. Oke, tadi udah disebutin ya Kak Felicia ya, ada apa aja sih tipenya top ads, lalu iklan produk tuh punya fitur apa aja, halaman strategisnya itu apa aja gitu ya, dan juga apa saja data-data gitu ya atau matriks yang bisa seller lihat gitu ya di dashboard tadi ya Kak Felicia ya. Nah, aku pernah dengar nih Kak Felicia, kalau di top ads itu kan ada fitur kata kunci ya yang bisa membantu teman-teman seller ini untuk membuat produknya itu tampil di halaman pencarian sesuai dengan kata kunci yang dicari oleh pembeli gitu ya. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai ya Kak Felicia ya, mengulik lebih lanjut nih kata kunci itu seperti apa dan kelebihannya seperti apa. Ya, kita bisa coba jelasin ke kata kunci ya biar seller lebih ngerti apa itu gunanya. Nah, sebenarnya apa sih kata kunci? Di sini tuh kata kunci berguna untuk membantu produk kalian muncul sesuai dengan kata kunci yang akan dicari oleh target market kalian atau calon pembeli. Nah, kalau misalnya tidak ada kata kunci, dari sistem pintarnya Tokopedia hanya akan bergantung pada nama produk dan kategori produk kalian. Jadi, kalau misalnya di iklan toko, itu hanya tidak akan muncul bahkan. Jadi, kalian harus pasang kata kunci itu wajib. Karena apalagi untuk membantu kalian lebih maksimal lah iklan kalian muncul. Nah, selebihnya ada kelebihan fitur kata kunci apa aja sih? Pertama, ada nambah jumlah tampil. Jadi kalau misalnya kalian pasang kata kunci yang tepat, yang cocok untuk dengan produk-produk kalian, ini bisa menargetkan konsumer-konsumer yang sedang mencari kata kunci tersebut. Jadi iklan kalian juga akan muncul dan juga lebih optimal aja ke calon pembeli yang tepat. Nah, selain itu ada juga peluang tinggi muncul di halaman pertama. Nah, di sini ada tipsnya sebenarnya. Tipsnya itu sistem top ads itu seperti auction. Semakin Anda bid tinggi, maka iklan kalian akan sering muncul. Tapi bukan berarti kalian overspend juga, harus hati-hati. Karena contohnya kalian cuma perlu bid misalnya 600 saja, tapi kalian sudah mendapat 1 juta. Tapi kalian merasa itu belum cukup, kalian bid sampai 1000 dan spend-nya sampai tinggi banget, padahal revenue yang didapatkan sama. Nah, itu disarankan lebih naiknya pelan-pelan aja, bidnya secukupnya aja. Yang penting kalian bisa gradually cek iklan kalian sudah muncul atau belum di kata kunci tersebut. Nah, ada juga kata kunci negatif. Misalnya kalian udah pasang nih kata kunci negatif, kata kuncinya, tapi overspend banget. Nah, kalau misalnya udah terlalu overspend, nanti jadi dari kalian itu merasa kok nggak guna ya, tapi ini muncul-muncul terus. Kalian bisa pasang ke kata kunci negatif supaya iklan kalian nggak muncul lagi dan kalian nggak perlu spend di something yang bikin kalian rugi gitu. Next-nya. Nah, sebenarnya jenis kata kunci itu ada apa aja sih? Ada kata kunci luas dan spesifik. Nah, kalau misalnya kata kunci luas, iklan akan tetap muncul walaupun kata kunci yang kalian pasang tuh
misalnya kata kunci kalian cuma baju, tapi kalau buyer kliknya baju wanita, itu iklan kalian akan muncul. Berbeda dengan kata kunci spesifik, iklan hanya akan muncul ketika pembeli menggunakan kata kunci yang sama persis. Nah, itu bedanya. Nah, tapi tipe kata kunci itu juga ada dua, seperti tadi dibilang ada aktif dan negatif. Kalau misalnya kata kuncinya aktif, itu berarti kata kunci kalian nyala dan akan muncul dan menargetkan kata kunci yang paling relevan terhadap produk yang diiklankan. Kalau misalnya kata kunci negatif, iklan kalian tidak akan muncul pada pencarian tertentu. Nah, ada juga nih ditambahkan otomatis. Ini sebenarnya fitur baru dari Top Ads. Jadi kalau kata kunci ini berasal dari nama produk yang sudah diiklankan. Ini sistem Top Ads tuh menyarankan sebagai sugesti kepada kalian, oh ini kata kunci yang bisa kalian pasang. Jadi untuk seller-seller yang baru yang belum tahu mau pasang kata kunci apa, nah ini bisa dari wawasan kata kunci yang akan kita bahas selanjutnya. Next. Nah, ini contoh-contohnya lebih jelas lagi bedanya kata kunci pencarian luas spesifik dan kata kunci negatif pencarian luas dan kata kunci negatif pencarian spesifik. Sebenarnya seperti yang dibilang, kalau misalnya kata kunci pencarian luas di kemeja pria, apabila di depannya ada kemeja pria, semua iklan akan muncul. Tapi kalau kalian pencariannya spesifik kemeja pria hitam, maka di luar kata kunci tersebut iklannya tidak akan muncul. Sistemnya ini sama seperti kata kunci negatif. Bedanya kalau kalian pasang kata kunci negatif, iklannya tidak akan muncul saja. Seperti itu. Next-nya. Nah, selanjutnya, tips untuk masang kata kunci itu apa sih? Seperti yang tadi dibilang, kata kunci itu tuh sebenarnya bergantung ke nama produk kalian sama kategori produk kalian. Jadi itu paling penting. Nah, kategori itu sebenarnya ada 3 ya kalau misalnya kalian pasang. Itu fashion pria itu kategori 1, atasan pria kategori 2, dan kemeja pria itu kategori 3. Nah, kalau misalnya kalian jualnya itu seperti yang di foto kemeja pria, tapi kalian pasangnya kategori 3-nya itu baju pria atau kaos pria, itu kan nggak cocok. Nah, itu akan menyulitkan untuk sistem pintarnya Tokopedia meng-adsense produk-produk kalian, mengiklankan produk kalian ke market yang tepat, atau enggak kata kuncinya juga akan susah muncul. Nah, makanya paling penting adalah pasang kategori dan nama produk. Nah, kata kunci yang dicari-cari untuk seperti contoh seperti ini, baju kemeja akan muncul, kemeja putri pria akan muncul, tapi jaket dan kemeja pria lengan panjang, nah di sini nggak akan muncul. Dia kena sama-sama kemeja, tapi kenapa nggak muncul? Karena di penamaan produk yang dilihat di Levi's SS Classic ini, itu tidak ada tulisan kemeja pria lengan panjang. Jadi memang kita sendiri sarankan kalau bisa tuh penamaan produknya lengkap dan jelas. Jadi mempermudah untuk kata kuncinya juga muncul dan produk-produk kalian tuh muncul di market-market yang tepat gitu. Next-nya. Nah, sekarang inspirasi mencari kata kunci itu di mana aja sih? Bisa dari kolom pencarian, bisa dari halaman kategori, bisa juga di saat kalian lagi membuat iklan, kalian bisa melihat tuh ada tambah kata kuncinya apa aja sih yang dari sugesti. Nah, yang terbaru adalah wawasan kata kunci. Di sini yang akan kita jelaskan sehabis ini. Next-nya. Nah, di sini bagaimana sih kita tahu fitur baru yang dihadirkan oleh Top Ads? Dari wawasan kata kunci ini bisa dilihat ada ditambahkan otomatis di tipe kata kuncinya. Itu berarti sugesti nih dari sistem pintarnya Top Ads untuk disarankan masuk ditambahkan kata kunci aktif kepada iklan kalian. Nah, di sini munculnya hanya di grup iklan kalian. Jadi kalau kalian tidak pasang grup iklan, kalian tidak bisa melihat wawasan kata kunci ini. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu menambahkan kata kunci yang belum ditambahkan ke grup seller. Jadi, wawasan kata kunci ini memang belajar dari kategori dan nama produk. Makanya, seperti yang dibilang, nama produk dan kategori itu sangat penting kalau misalnya benar dan lengkap ya. Dan ditambah juga, seller juga bisa melihat nih, yang paling potensial itu apa aja sih kata kuncinya untuk ditambahkan, karena kan bisa menguntungkan ya, atau yang bisa mereka ubah kata kunci bidnya juga. Dan ditambah ada juga, mereka juga bisa melihat, oh ini kata kuncinya kurang oke, tapi masih dari sistem kita tetap belajarnya dianggap bagus nih, orang tetap klik, tapi mereka nggak ubah ke pembelian. Nah, itu bisa diubah juga ke kata kunci negatif. Next-nya.
Nah, di sini gunakan kata kunci yang relevan. Jadi produk-produk kalian tampil di halaman pencarian. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan kata kunci yang tepat juga meningkatkan peluang munculnya produk nih. Jadi pembeli juga lebih mudah lah menemukan produk kalian. Seperti relevansi kata kunci, ada kategori produk yang diiklankan, atau kalian juga bisa menggunakan kata kunci merek kalian. Mungkin kan kalian ada upload di sosial media kalian tentang toko-toko kalian. Jadi seller juga atau seller bisa pasang nih kata kunci merek, dan buyer-buyer ini juga bisa melihat, oh merek-merek ini langsung cari, tapi iklan kalian akan lebih keluar. Jadi mereka udah ada intensi untuk membeli produk-produk kalian sih di situ. Nah, jika tidak, kalau misalnya tidak ada hubungan relevansinya, seller itu harus menawarkan lebih tinggi atau iklan tidak akan tampilkan. Nah, di situ kan sebenarnya jadi bayar lebih mahal ya sistemnya. Nah, jadi disarankan emang kata kuncinya relevan aja. Nah, bagaimana sih cara optimasi iklan? Lebih disesuaikan aja secara berkala, jangan terlalu sering diganti dan dinaikkannya perlahan-perlahan aja. Dan menambah lebih banyak kata kunci juga, jadi terutama yang relevan ya, jadi juga meningkatkan jumlah tampilnya. Nextnya. Oke, wah tadi ada 3 hal penting berarti ya Kak Felicia ya, yang harus teman-teman seller perhatikan saat akan memasang kata kunci tadi ya. Ada kategori produk, gambar atau foto produk, dan juga nama produk. Terutama untuk kategori produk itu adalah kategori level 3 tadi ya Kak Felicia ya. Jangan, harus relevan ya. Jualan apa, kata kuncinya harus merepresentasikan, mewakilkan jualannya gitu ya Kak Felicia ya. Oke, terus tadi ada wawasan kata kunci nih. Wah, ini luar biasa sekali ya berarti fitur barunya. Jadi teman-teman seller bisa melihat nih kata kunci apa nih yang belum dimasukkan ke grup iklan gitu ya Kak Felicia ya. Iya. Terus juga bisa lihat performa kata kuncinya agar bisa menemukan kata kunci yang paling optimal, yang paling efektif untuk teman-teman seller. Oke, tadi kan kita udah belajar teorinya gitu ya Kak Felicia ya. Tentu teman-teman seller ingin melihat gimana sih caranya pengaplikasiannya secara langsung gitu ya. Kita selanjutnya ada apa nih Kak Felicia deh? Nah, di sini habis ini adalah kita akan tunjukkan bagaimana sih cara pasang iklan produknya seperti iklan manual dan iklan otomatis. Jadi seller bisa langsung lihat langsung cara kita setup-nya. Oke. Ya. Pertama berarti video tutorial membuat iklan produk secara manual ya Kak Felicia ya. Ya, Mari kita tonton bersama-sama nih teman-teman seller. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat iklan produk secara manual. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita pilih dulu shopnya. Kemudian kita bisa lihat berbagai jenis iklan, ada iklan produk, iklan toko, display network, dan lain-lain. Kita bisa masuk ke iklan produk. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini terdapat 2 icon. Yang paling kiri ini adalah iklan otomatis dan sebelah kanan ini iklan manual. Untuk kali ini kita akan buat iklan secara manual. Kita klik buat iklan baru. Masuk ke buat iklan manual page. Kemudian di sini ada nama grup iklan. Kita bisa isi nama grup iklan ini sesuai dengan L3 dari produk-produk yang akan kita iklankan. Misalnya contohnya sepatu lari, bandu wanita, gaun pesta, dan untuk paperclip ini misalnya kita mau iklankan L3-nya label. Kita bisa lihat dari filter ini di atas tokonya label ada di sebelah mana, kita bisa cari, bisa kita urutkan juga dari yang terlaris untuk kita iklankan. Di sini muncul, kita bisa add produknya, label. Nah, selain dari filter etalase toko ini, kita juga bisa cari sendiri secara manual. Tinggal diketik aja misalnya label. Nanti ntar akan keluar produknya. Bisa kita add. Nah, ini setelah kita add, kita bisa masuk juga ke iklan dan kata kunci. Terdapat 2 option, ada atur otomatis. Atur otomatis ini tuh dia otomatis by system, dia iklan dan kata kuncinya dipilihkan by system. Kemudian untuk atur manual ini kita bisa atur secara bebas. Di sini ada rekomendasinya juga. Rekomendasi 350, kita bisa atur sesuai rekomendasi ataupun tidak. Di sini kita coba set di 400. Kemudian masuk ke kata kunci, kita bisa add kata kunci yang kita inginkan, akan muncul juga kata kunci rekomendasinya. Bisa kita add yang relevan sesuai dengan produk yang kita pilih. Kemudian kita juga bisa search
kata kunci lain yang kita inginkan. Contohnya misalnya kalau belum ada kita bisa tambahkan sendiri. Kita juga bisa atur biayanya berapa. Kemudian kita klik tambahkan. Kita juga bisa pilih jenis pencariannya, ada spesifik, luas, bisa kita pelajari juga bedanya apa, sesuai kebutuhan bisa kita cocokkan. Kemudian masuk anggaran harian, di sini ada tidak dibatasi dan juga batasi sesuai budget biasanya. Untuk batasi, biasanya itu defaultnya 40 kali dari biaya iklan dasar, di sini 400, maka defaultnya di sini 16.000. Ini bisa kita set sesuai biaya rekomendasinya maupun di atasnya. Sekarang kita coba set di angka 20.000. Setelah itu kita iklankan dan akan muncul ad groups yang telah kita buat. Kita bisa lihat ke bawah produknya, performanya bagaimana, pengeluaran, pendapatan, klik, dan lain-lain. Kemudian kata kuncinya, performanya bagaimana. Kemudian balik lagi ke iklan produk, kita bisa lihat keseluruhan yang telah kita buat, ad groups-nya. Kemudian bisa juga diatur time range-nya, matriksnya. Oke, nah tadi itu untuk iklan yang manual ya teman-teman seller ya. Berikutnya ada tutorial apa lagi nih dari Kak Felicia dan tim. Oke, coba kita lihat ya, ada tutorial apa lagi setelah yang manual gitu. Oke, sebentar. Ya, berikutnya kita akan menampilkan tutorial membuat iklan produk secara otomatis nih teman-teman seller ya. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat iklan secara otomatis. Langkah pertama adalah kita masuk dulu ke toko yang akan kita tuju. Setelah itu akan muncul jenis-jenis iklan, kita pilih yang iklan produk. Setelah itu kita scroll ke bawah, terdapat 2 icon di sini. Sebelah kiri adalah untuk iklan secara otomatis dan sebelah kanan adalah untuk iklan manual. Nah, untuk kali ini kita klik yang iklan otomatis. Kemudian akan muncul page iklan otomatis. Kita bisa lihat di sini kita bisa set anggaran hariannya berapa. Dimunculkan juga ini untuk anggaran atau kompetitor range-nya di sekitar berapa. Kita bisa set, kita mau set di angka berapa. Ada minimumnya juga. Sekarang kita coba set di angka 50.000. Nah, jika sudah, kita bisa klik iklankan. Klik mulai iklan otomatis. Klik lihat performa iklan. Nah, ini prosesnya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Nanti akan keluar performance dari atau ads yang kita buat bagaimana. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bisa lihat contoh yang sudah kita buat. Untuk iklan otomatis ini, tampilannya seperti ini, akan terlihat kalau ini lagi diambil secara otomatis, ada anggaran hariannya, terpakai berapa, tersisa berapa. Kemudian kita bisa lihat juga ini bentuknya bukan grup-grup, tapi langsung produk-produk yang telah diiklankan, apa-apa saja, performanya bagaimana. Kemudian ini juga bisa diatur time-nya, kemudian matriks-matriksnya. Oke, itu tadi yang otomatis gitu ya teman-teman seller ya. Tadi Kak Felicia juga sempat menyinggung gitu ya atau menyebutkan mengenai auto bid ya Kak Felicia ya. Nah, berikutnya tentu saja Kak Felicia dan tim akan membagikan nih tutorial kepada teman-teman seller bagaimana sih caranya menggunakan auto bid pada iklan produk ya. Mari kita tonton bersama-sama. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan auto bid di iklan produk. Langkah pertama adalah masuk ke store yang kita tuju, kemudian klik iklan produk, kemudian kita ke bawah, klik buat iklan baru, kemudian akan muncul grup iklan. Ini kita beri nama sesuai L3 kategorinya aja biasanya.
misalnya bantal. Kemudian menggunakan Autobid ini kita bisa memilih produk-produk apa sih yang akan kita iklankan secara otomatis. Misalnya di sini bantal sesuai L3 kategorinya. Kemudian di sini akan muncul dua opsi, yaitu atur otomatis dan atur manual. Jika kita memilih atur manual, kita bisa set sendiri biaya iklan dasarnya dan juga biaya kata kuncinya secara manual apa-apa aja. Sedangkan untuk Autobid ini kita nggak usah lagi set iklan dasarnya biayanya berapa, kemudian kata kuncinya berapa, karena sudah diatur secara otomatis. Jadi Autobid ini akan bantu untuk mengatur biaya iklan dan kata kunci yang efektif untuk memaksimalkan penjualan. Kemudian kita juga bisa set anggaran hariannya. Di sini ada minimumnya. Bisa kita set di batas minimum ataupun di atasnya, misalnya di 50.000. Jika sudah, bisa kita klik iklankan. Akan muncul juga nanti matriks-matriksnya. Kemudian bisa kita lihat juga setelah diiklankan tampilannya akan otomatis di biaya iklannya. Oke, itu tadi 3 tutorial dari tim Kak Felicia nih ya. Tadi kita udah belajar bagaimana cara menggunakan Autobid, bagaimana saat kita ingin setup yang otomatis dan juga yang manual. Berikutnya kita akan belajar ini yang paling ditunggu-tunggu nih Kak Felicia, ditunggu-tunggu teman-teman seller. Tips dan triknya dong Kak. Oke, Kak Felicia, mungkin kita bisa langsung lanjut ya, membahas bagaimana sih tips dan trik untuk optimasi iklannya gitu. Oke. Dengar banyak banget nih ya, katanya nanya-nanya, penasaran, udah di Q&A-nya juga udah banyak ya isinya, tanya tentang tips iklannya gimana, kebanyakan isinya juga. Betul. Silahkan Kak Felicia. Nah, pertama, seperti yang kalian lihat di dashboard tadi, kalian bisa lihat cara monitor performa Topet. Di sini ada tampil, klik, CTR, pengeluaran, rata-rata, dan CPC dan CPM-nya. CPC itu cost per klik, dan CPM itu biaya per 1000 kali tampil, cost per impression, itu kalian untuk iklan toko. Nah, di sini kalian bisa lihat artinya nanti di deck, jadi kita bisa next. Yang paling penting lagi ada apa lagi ya, Arif ya? Next-nya juga ada, kalian bisa lihat nih ada biaya anggaran harian, rekomendasinya itu berapa, jadwal tampilnya tuh selalu tampil kah, atau kalian bisa pasang di waktu-waktu tertentu, dan statusnya itu sekarang aktif atau tidak aktif, dan efektivitas iklannya. Jadi rumusnya apa sih efektivitas iklan? Itu tuh sebenarnya pendapatan dibagi pengeluaran. Gitu. Nanti sebenarnya pelajari lebih lanjutnya itu bisa dari banyak link-link artikel ya Arif ya sekarang ya di Tokopedia ya, bisa dilihat, nah dibaca di sana juga, itu semuanya penting dan banyak banget tips-tipsnya yang bisa dipelajari gitu. Next-nya. Ya, betul. Jadi mungkin aku mau tambahin sedikit dulu ya, Kak Felicia ya. Nanti teman-teman seller bisa langsung klik pelajari lebih lanjut di sini. Nanti akan diarahkan ke artikel di Pusat Edukasi Seller, bisa dibaca lebih lanjut di situ. Pun teman-teman seller nanti setelah webinar bisa membaca ulang materi kita pada sore hari ini. Makanya jangan lupa untuk isi survei ya. Oke, silahkan lanjut Kak Felicia. Ya, di sini juga dari aku akan jelaskan nih bagaimana sih monitor performa iklan manual. Di sini juga sama seperti iklan manual, iklan produk dan iklan toko. Nah, tapi di dashboardnya kalian bisa melihat ada biaya iklan, ada pengeluaran dan pendapatan, ada efektivitas iklan, dan ada rata-rata biaya. Gitu. Di situ jadi lengkap banget, kalian bisa mengatur dan mengatur iklan kalian dengan baik dan optimal sih. Next-nya. Nah, di sini juga ada, bisa lihat nih jumlah tampilnya berapa. Kalau memang kalian merasa jumlah tampilnya kurang, kalian mungkin bisa tambahkan kata kunci lagi, yang paling optimal itu apa dan yang relevan ya terutama. Dan juga bisa dilihat tingkat klik. Nah, sebenarnya ini satu tips ya. Kalau misalnya klik dari persentase tinggi itu, performanya bagus. Berarti calon pembeli itu udah tertarik lah sama produk kalian. Dan kalau misalnya klik dan persentasenya rendah, itu performa kurang. Nah, kalau misalnya kalian nanya nih, persentase yang berapa tuh, yang bagus tuh berapa sih? Biasa di industri itu 1,5%. Kalau misalnya udah di 1,5%, itu kita udah anggap, udah bagus nih
mereka udah tertarik banget. Tapi kenapa sih mereka nggak ke purchase? Nah, itu mesti dicari apa yang menyebabkan mereka udah tertarik tapi mereka tidak membeli. Mungkin mereka bisa membandingkan dengan toko-toko lain dulu, atau mungkin mereka belum beli sekarang, mereka masih masukkan ke keranjang mereka gitu. Ada juga ada terjual dan terjual. Jadi kalau terjual, penjualan yang produk tersebut diklik ada mendapat penjualan, sedangkan kalau total terjual, jadi buyer udah klik nih iklan kalian, tapi mereka beli produk lain yang ada di toko kalian gitu. Next-nya. Nah, sekarang yang paling penting nih, hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan agar performa top ads kalian tuh optimal? Pertama, udah jelas ya gambar produk yang relevan dan bagus. Karena kan biasa kita sebagai manusia namanya orangnya visual ya, ngelihatnya gambar dulu gitu sebelum baca, ngelihat kalau jadi udah tertarik mereka langsung kayak udah klik gitu. Yang kedua adalah judul produk yang jelas dan lengkap. Bisa aja kayak gambarnya kayak gambarnya unik banget nih, tapi ini apaan ya sebenarnya, produk apa ya, tujuannya untuk apa. Nah, itu penting juga. Nah, selanjutnya juga ada promo yang menarik. Siapa sih yang nggak suka promo ya di sini ya. Jadi kalau misalnya ada promo yang menarik, mereka langsung kayak lihat, mana tahu dengan promonya langsung menarik banget, mereka langsung udah belanja aja gitu, nggak peduliin ya. Ada juga review dan rating yang bagus, terutama itu yang paling penting ya. Di sini kan kita pasti carinya trusted seller, dan aku jamin seller di sini semuanya trusted ya, dan review-reviewnya pasti bagus-bagus semua. Jadi bisa itu membantu untuk meningkatkan keyakinan calon pembeli untuk membeli produk kalian. Next-nya. Nah, sekarang yang paling penting juga nih ya, tips mengoptimalkan iklan di top ads secara detail nih saya jelaskannya ya. Pertama ada setting iklan. Nah, ini untuk kalian kalau misalnya dari grup iklan, tadi setelah baca Q&A juga lihat nih, mereka habis dari otomatis mau ubah ke manual, hal apa sih yang harus dilakuin pertama? Pertama, pasang grup iklan dulu. Nah, kalian bisa pasangnya itu berdasarkan kategori atau berdasarkan brand. Contoh, misalnya ada satu produk fashion, satu toko fashion, mereka jualnya baju dan celana. Mungkin bisa mulai dengan baju dulu, di satu grup baju, satu grupnya celana, dipisahkan supaya kata kuncinya juga tepat nih, bisa fokus di yang manapun gitu, nggak tergabung-gabung. Nah, juga selanjutnya seleksi produk berdasarkan penjualan terbaik dulu. Ini tipsnya dari kita para optimization manager. Kalau kita memperbaiki, nggak terlalu rugi-rugi dulu, kita lebih milih penjualan yang paling best seller dulu pertama. Kalau misalnya dari iklan kita udah optimal, udah bagus, kita baru mulai perlahan tambahin lagi produk-produk yang ingin kita iklankan. Jadi jangan semuanya langsung, nanti kalau kalian lihat kayak, oh kok ini banyak banget tapi belum ada penjualan dan udah rugi. Nah, itu jadinya kayak kita sarankan memang pelan-pelan dulu sih prosesnya. Kita di sini kan semuanya about learning ya, buat belajar dulu. Jadi pelan-pelan dulu sih. Ada juga bid. Nah, di sini memang untuk iklan produk minimalnya itu sebenarnya 400. Tapi di sini kita juga udah ada rekomendasi B iklan nih. Rekomendasinya tuh datang dari mana sih? Itu dari benchmark semua seller-seller pasang bidnya berapa. Jadi kira-kira di industri kalian, misalnya di toko makanan atau minuman, rekomendasi bidnya 700. Nah, itu berarti kompetitor kalian tuh yang di kategori yang sama tuh pada pasangnya di sekitar segituan semua, makanya direkomendasi segitu. Nah, ada juga anggaran harian. Kalau anggaran harian itu emang minimalnya 40 dikali bid ya. Jadi misalnya kayak kalian pasang 500, itu anggaran hariannya harus 20.000. Ada juga kata kunci. Nah, seperti yang bilang dari hari ini, topik hari ini ya, kata kuncinya harus tepat dan relevan. Nah, kedua, ini juga ada dijelaskan nih, detail produk. Pertama dari foto, latar belakangnya tuh netral, foto asli, resolusi jelas, biar seller dan buyer pun juga bisa ngelihat kan, oh fotonya tuh udah jelas, dan seller pun juga bisa, nggak perlulah sampai dikonfirm berkali-kali oleh buyernya nanya ini bener apa enggak gitu kan ya. Terus ada juga nama produknya simple tapi jelas dan lengkap, itu terutama untuk pasang ads-nya. Dan di deskripsi produknya itu juga dijelaskan lagi lebih lanjut lagi. Contoh kayak kalau misalnya fashion kan kita sukanya lihat ukurannya berapa sih, mungkin lingkaran tangannya gitu atau lingkaran pinggangnya, jadi jelas gitulah gitu. Deskripsinya jadi lebih informatif dan menggunakan pointer juga, jadi jangan terlalu paragraf biar lebih enak dibaca gitu, dan lebih jelas aja sih. Harganya tentunya pasti yang kompetitif ya, kalian kan bisa tahu kompetitornya seller-seller itu ada apa aja, mungkin kalian bisa belajar dari sana, dan lebih jangan pasang terlalu menjauh tapi tinggi, tapi sebalik lagi ini sesuai dengan kualitas produk kalian tentunya. Dan rating dan review, minimal yang bagus itu adalah minimal 5 review dan minimal 4-5 ratingnya gitu.
Nah, selanjutnya, performa toko. Ini banyak juga seller-seller yang mungkin mengabaikan ya, padahal ini salah satu yang penting nih. Contohnya tingkat diskusi dan tingkat balasan itu minimal 15 menit. Contohnya kenapa? Kayak dari buyer tuh udah tertarik, tapi sellernya lama banget balesnya. Dia udah keburu cari di toko lain duluan. Sebenarnya kayak gitu sih. Kan rasanya kayak sayang banget ya kalau misalnya ke loss opportunity gitu. Ada juga tingkat transaksi yang sukses. Kalau banyak yang gagal, kan pasti buyer bingung. Nih kenapa nih kok pada cancel semua gitu. Dan juga masuk power merchant. Itu minimalnya. Next. Nah, sekarang 3 faktor yang mempengaruhi performa iklan top ads yang paling penting ya. Pertama, topik hari ini, relevansi, penamaan, dan kategori produk itu perannya penting banget. Biaya per kliknya, biaya bid yang kalian pasang, semakin tinggi bid, kinerja iklan kalian akan semakin semakin meningkat dan disarankan untuk mengikuti rekomendasi. Tapi tentunya seperti yang aku bilang tadi, jangan terlalu pasang tinggi-tinggi banget di awalnya, pelajari perlahan-perlahan dari rendah, baru ditambah perlahan-perlahan. Dan juga rasio klik per tampil. Jadi kalau misalnya kayak tadi saya bilang, tingkat klik per tampilnya itu 1,5%. Kalau misalnya indikatornya semakin tinggi, berarti relevan dan kinerja iklan kalian semakin baik. Dari situ. Nah, next-nya. Oke, sepertinya ada sedikit gangguan teknis ya. Mohon maaf, mari kita lanjutkan lagi. Ya, silahkan. Iya, tadi sorry sampai mana ya, Arif? Maaf ke. Iya, mungkin bisa kita ulangi lagi ya. 3 faktor yang mempengaruhi. Iya, maaf ya semuanya. Jadi, saya jelaskan lagi, 3 faktor yang mempengaruhi performa iklan top ads itu ada apa aja. Pertama yang paling penting adalah relevansi, penamaan dan kategorinya itu paling penting ya dalam iklan ya, karena yang harus benar-benar dilihat paling oke itu apa aja kata kuncinya yang dipasang. Kedua, biaya per klik semakin tinggi bid, kinerja iklannya juga semakin meningkat. Jadi disarankan memang ikutin rekomendasi, tapi pasangnya juga jangan terlalu tinggi-tinggi, ikutin dari pelan-pelan dulu naikinnya gitu. Minimalnya itu 400 sampai 500. Dan selanjutnya adalah rasio klik per tampil. Seperti tadi aku bilang, kalau misalnya ukur ketertarikan user nih, iklannya berapa persen sih? Itu minimal 1,5%. Kalau misalnya udah sampai segitu di batas industrinya, biasanya semakin tinggi, relevan kinerja iklan kita pasti semakin baik. Gitu. Oke, itu tadi ya, berarti ada 3 faktor ya, Kak Felicia, bagaimana yang harus kita perhatikan untuk iklan top ads-nya lebih optimal lagi. Ada relevansi, biaya per klik, rasio klik per tampil nih teman-teman seller. Terus tadi kalau aku boleh mengulang sedikit, ada 3 hal juga ya Kak Felicia ya, detail produk harus kita perhatikan juga, terus iklannya kita harus perhatikan, dan juga performa toko ya. Tadi salah satu poin pentingnya juga review ya Kak Felicia ya. Jadi agar menimbulkan apa ya, image terpercaya gitu. Jadi pembeli nggak ragu nih gitu untuk langsung check out ke toko kita masing-masing. Baik, terima kasih Kak Felicia. Sebelum kita ke sesi tanya jawab nih teman-teman seller, Bapak Ibu saudara sekalian, tadi Kak Felicia itu sudah jelasin apa aja sih. Ini ada beberapa poin catatan ya untuk teman-teman seller. Jadi tadi ya, top ads itu ada 2 tipe nih teman-teman seller, iklan toko dan iklan produk. Lalu ada di iklan produk itu ada 2 fiturnya nih ya, yaitu iklan manual dan juga iklan otomatis, di mana iklan manual itu untuk menentukan sendiri produk yang diiklankan beserta bidding, serta kalau iklan otomatis untuk mengiklankan produk hanya dengan 1 klik dengan bantuan sistem cerdas yang akan memilih produk dan biaya per klik yang tepat nih teman-teman seller. Selain itu, teman-teman seller juga direkomendasikan nih untuk menggunakan fitur kata kunci agar membantu produk muncul di halaman pencarian sesuai dengan kata kunci yang dicari pembeli.
gitu ya. Terus tadi kita juga sudah membahas tuh pilih tipe kata kunci yang tepat nih agar performa iklannya tuh semakin optimal. Tadi Kak Felicia sudah menjelaskan satu persatu ya. Lalu juga kita direkomendasikan untuk memastikan kata kunci yang dipilih sesuai dengan produk dan kategori level 3 ya tadi ya Kak Felicia ya. Itu jadi juga harus diperhatikan. Kemudian kita juga perlu nih teman-teman seller untuk cek dan pelajari secara berkala statistik top ads nih untuk memantau kinerja kita tuh seperti apa iklannya. Nah, kemudian juga ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan ya, Kak Felicia. Tadi ada gambar produk, judul produk, promo, review, dan rating. Kemudian yang terakhir ada 3 faktor penting yang mempengaruhi performa iklan top ads, yaitu relevansi, biaya per klik, dan juga rasio klik per tampil ya, Kak Felicia ya. Betul. Oke, nah ini sesi yang sudah ditunggu-tunggu. Kita udah melihat sendiri ya, kolom Q&A cukup ramai. Berarti teman-teman seller semangat ya Kak Felicia untuk belajar, berdiskusi bersama-sama juga mengenai iklan produk dan top ads nih. Yuk Kak Felicia, kita langsung aja ke sesi tanya jawab pada sore hari ini. Oke, pertanyaan pertama ya. Dari sebentar saya cek. Oke. Wow, ini cukup banyak Kak Felicia. Baik, oke. Dari Kak Hendrik Bandung nih, apakah betul jual produk kesehatan di Tokopedia selama pandemi mendapat batasan ketat sehingga kata kunci yang berhubungan dengan kesehatan tidak bisa dimaksimalkan? Mungkin lebih ke apakah kategori itu mempengaruhi performa iklannya nih Kak Felicia nih, kategori produknya? Nah, sebenarnya ini sempat masa pandemi itu kategori kesehatan ada beberapa yang dapat batasan ketat karena bisa dilihat ada banyak kasus dari berbagai e-commerce yang seller-sellernya ada yang menjualnya itu palsu di situ, makanya diketatin, hanya dipilih untuk yang benar-benar sangat relevan, bagus banget, itu memang sempat di batasan ketat lah, tapi sekarang ini kita udah dibebasin lagi sih, karena syukurlah juga pandeminya udah mulai turun ya angkanya, jadi udah balik lagi ke normal gitu. Oke, terima kasih Kak Felicia untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Hendrik ya. Yuk kita coba cek nih. Teman-teman seller di balik layar juga ada kakak-kakak tim Tokopedia lainnya yang membantu menjawab secara tertulis ya, jadi jangan khawatir ya. Oke. Nah, ini dari pertanyaan dari Kak Muhammad Rizwan nih, Kak Felicia. Kak, saya sudah bisa iklan paling tinggi, tapi kenapa ya dalam seminggu produk saya tampil teratas hanya 4 kali saja nih? Apa karena produk saya banyak atau booming? Maksudnya banyak yang jualan ya produknya gitu ya? Atau bagaimana? Sebenarnya itu yang paling pertama. Nama produknya udah lengkapkah untuk dipasang kata kuncinya? Kalau misalnya dari situ udah, mungkin kita bisa lihat lagi nih kategorinya. Kalau misalnya lihat dari kompetitor yang lain, mereka pasangnya udah bener apa belum? Biasanya itu yang sangat mempengaruhi ya. Nah, kalau disarankan memang di awal-awal, apalagi untuk seller-seller yang jualnya banyak banget nih, berbagai kategori, emang kita sarankan mungkin mau coba pakai iklan manual. Tapi kalau iklan manual itu juga pastikan yang paling efektif dulu aja sih, pelan-pelan, nggak usah semua produk. Tapi kalau mau iklan otomatis, itu yang paling penting adalah karena kita nggak pasang kata kunci, hanya bisa bergantung kepada nama produk dan kategorinya, balik lagi gitu. Jadi lebih ke keinginan seller sih, tujuannya lebih ingin fokus di mana. Oke. Terima kasih Kak Felicia. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan dari Kak Muhammad Rizwan. Nah, berikutnya ini aku lihat ada beberapa yang menanyakan hal yang sama ya. Mungkin bisa langsung dijawab nih Kak Felicia. Ini dari Corner Solution. Lebih hemat atau menguntungkan atau lebih direkomendasikan yang mana nih? Menggunakan top ads kata kunci manual atau otomatis nih Kak Felicia? Sebenarnya ini susah jawab ya. Ini balik lagi tuh ke tujuan sellernya lagi. Kalau pribadi saya sendiri, karena ini kan udah tanggung jawab saya ya, itu lebih pakainya iklan manual. Kenapa? Karena kalau iklan manual
seakan lebih hands down lah, saya benar-benar mengontrol produk-produk apa aja yang ingin diiklankan dan kata kunci apa aja yang mau muncul. Jadi lebih bisa gampang mudah dimonitor. Tapi nggak perlu dianggap iklan otomatis itu jelek, itu nggak sama sekali. Sebenarnya ini balik lagi, tim Top Ads ini tuh memikirkan kebutuhan seller-seller, karena kan banyak seller yang mungkin tujuannya itu pas menjual itu lebih ke prioritas kedua ya, mereka mungkin ada yang kerja di kantoran juga, tapi mereka ada jual juga, jadi nggak ada waktu lah untuk mengatur iklan-iklan mereka. Dan di situ makanya iklan otomatisnya itu hadir untuk mereka yang satu kali klik aja muncul gitu. Kalau misalnya kalian tipe yang mau mengontrol semuanya, mau diliatin waktu benar-benar mau spend, liatin apa aja sih yang dikeluarin, kata kunci yang pas, benar-benar ingin tahu dan pas ke market kalian banget, nah itu bisa pakai iklan manual gitu. Jadi sebenarnya bukan tidak ada bagusnya, tapi lebih ke beneficial untuk masing-masing seller sih yang kayak gitu. Oke, jadi memang dilihat lagi ya kebutuhannya seperti apa ya untuk masing-masing teman-teman dan Bapak Ibu seller sekalian gitu ya Kak Felicia ya. Iya, betul. Oke, yuk kita coba cari nih. Oke, teman-teman seller, kita coba menjawab 5 pertanyaan dulu ya. Tadi udah 3 nih ya. Kita coba cari 2 pertanyaan lagi. Sembari kakak-kakak tim Tokopedia yang lainnya membantu menjawab secara tertulis. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak. Mungkin ini ada juga beberapa nih ya, yang sama, mirip pertanyaannya. Selain dari judul, ini dari Kak Rindang Desi, selain dari judul produk, bisa nggak, Kak? Maksudnya ada faktor nggak selain judul produk yang mempengaruhi performa iklan kita, gitu? Oke, ini sebenarnya salah satu kunci sih, Pak. Jadi kalau misalnya kalian lihat tidak hanya nama ya, tapi dan kategori ya, kita di luar dari sana ya. Kalau misalnya nama dan kategori kalian udah bagus banget, tapi kalian ngerasa kok iklan saya kurang muncul nih, nggak muncul nih di halaman pertama, bisa dilihat bidnya itu udah pas atau belum. Kalau misalnya belum, dinaikin lagi sedikit ya. Kalau ditanya mau naikinnya berapa sih, dikit-dikitnya itu bisa naikin ke 100 sampai 200 dulu gitu, pelan-pelan. Terus tunggu waktu beberapa hari, kalau memang dia udah muncul, karena nggak hanya itu, dari customer klik dengan produk kalian, itu berarti kan menunjukkan sudah tertarik nih dengan produk-produk kalian. Sistem akan menunjukkan, oh banyak orang yang klik dan akan muncul di halaman pertama. Jadi bid itu memang membantu di awal, tapi dari customer juga klik itu membantu untuk menunjukkan di halaman pertama juga. Jadi paling yang bisa membantu adalah pertama dari nama dan dari kategori dan dari bid, itu yang harus dilakukan pertama kali gitu. Oke, terima kasih Kak Felicia. Jadi jangan lupa ya teman-teman saya tadi untuk memperhatikan biddingnya juga nih ya. Judul nama produk sudah bagus, deskripsi sudah lengkap, informatif gitu ya. Biddingnya juga harus diperhatikan. Oke, nah ini aku lagi lihat-lihat nih Kak Felicia nih. Pertanyaan apa yang kira-kira tuh teman-teman seller tuh ada beberapa teman-teman seller yang menanyakan hal serupa gitu. Jadi kita bisa langsung menjawab beberapa orang gitu. Tadi ada, oke, sebentar. Oke. Jadi ada yang menanyakan nih Kak, ini mengenai bidding juga ya. Bedanya apa sih perbedaan bid per klik dengan harga bid kata kunci gitu? Oke, jadi ini agak lebih ke teknis ya sebenarnya pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya bid itu, bid yang kalian pasang di awal di dashboard itu bertujuan untuk wawasan kata kunci ditambahkan otomatis. Jadi sistem akan belajar dari nama produk dan kategori produk Anda di situ. Tapi ada lagi kalian merasa kok kata kunci yang ditambahkan otomatis ini hasilnya bagus nih, tapi kita belum masukin ke kata kunci kita yang aktif, yang kalian mengatur sendiri. Nah, dan merasa ada potensial nih untuk muncul terus di halaman pertama. Tapi bidnya yang dipasang kok kayaknya direkomendasi kurang banget. Nah, di situ keyword bid, kata kunci bid, ya, tujuannya untuk itu. Kalian bisa mengatur kata kunci tersebut bidnya mau di berapa. Jadi contohnya di kata kunci yang udah kalian pasang, untuk muncul di halaman pertama, kalian bisa mengatur tidak hanya di grup bid, tapi juga bisa di kata kunci bidnya. Jadi dua-duanya di uplift gitu lah. Semacam seperti itu. Oke, berarti dua-duanya memang harus diperhatikan ya Kak Iya, Felicia, harus agar semakin dimonitor. optimal. Betul. Tadi ya ada
apa ya, rekomendasi yang terus-terus Kak Felicia tekankan ya. Terus monitor performanya, lihat dashboardnya, matriksnya dipelajari gitu. Jadi memang penting ya Kak Felicia ya, karena kan kita menggunakan Topets ini tidak 1-2 hari langsung bisa kelihatan hasilnya gitu ya. Jadi harus ada proses belajarnya ya Kak Felicia ya. Gitu. Iya, betul. Oke. Oke, pertanyaan terakhir ya Kak Felicia. Atau mungkin Kak Felicia mau lihat nih ya. Kira-kira menurut Kak Felicia pertanyaan mana nih yang Kak Felicia mau jawab nih? Ini saya nggak sengaja lihat di chat box ada yang belum paham nih fungsinya kata kuncinya katanya. Oke. Bisa jelaskan lagi ya, mungkin ada beberapa seller yang masih belum ngerti. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kata kuncinya itu misalnya kalian di grup bit-nya itu kata kuncinya kalian buat 400. Tapi karena di grup bit-nya itu tuh terbagi rata untuk semua kata kunci. Yang paling oke aja yang ditunjukkan. Sedangkan misalnya kalian mau fokus ke kata kunci A, maunya tinggi banget deh di kata kunci ini, mau difokusin untuk muncul banget. Nah, itu di kata kunci bit itu bertujuan bisa dinaikkan dan muncul di halaman pertama untuk khusus kata kunci tersebut. Jadi nggak bergantung di grup bit saja gitu. Moga-moga membantu ya. Yang nanya tadi saya Bapak Muhammad ya namanya. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Felicia. Oke, jangan khawatir teman-teman seller jika ingin belajar lagi ya materi webinar Tokopedia Seller pada sore hari ini. Nanti materinya kita akan bagikan gitu ya. Terus tadi aku juga lihat nih Kak Felicia ya, Kak bisa ditonton ulang nggak ya? Jangan khawatir karena webinar pada sore hari ini kita nanti akan tayangkan ulang melalui YouTube Tokopedia Seller. Jadi terus pantau ya YouTube Tokopedia Seller. Nanti kita akan tayangkan ulang webinar kita pada sore hari ini untuk teman-teman seller bisa mendengarkan lagi nih penjelasan Kak Felicia. Tadi Kak Felicia jelasin tipe kata kunci ada apa aja ya, coba diulang gitu ya, itu bisa gitu. Oke, pertanyaan nih, ini pertanyaan menurut aku menarik. Kenapa? Karena selain sering ditanyakan oleh teman-teman seller, ini basic knowledge juga nih yang sepertinya semua seller harus tahu dulu nih Kak Felicia, karena hal ini pasti akan terjadi di hampir semua seller nih, berkaitan dengan saat seller punya produk baru nih di tokonya Kak Felicia. Jadi pertanyaannya dari Kak Yeni, mau tanya nih Kak Yeni, bagaimana cara menarik penjualan khusus produk yang baru nih dengan menggunakan Top Ads kata kunci? Gitu. Nah, sebenarnya ini semua yang optimization manager lakukan. Kalau misalnya produk baru, saran dari kita fokus ke impression dulu. Jadi ketampil dulu ya, ke awareness-nya dulu. Karena namanya kan kita harus membangun audiensnya dulu lah. Mereka harus mengetahui produknya tersebut. Jadi kalau misalnya di hari pertama contohnya seller melihat, oh saya pasang bid-nya itu pasang bid, tapi kok berhari-hari belum ada penjualannya. Itu karena sistem kita juga masih belajar dan mungkin nggak langsung buyer itu membeli. Nah, memang untuk kasus seperti itu, kita memang sarankan bidnya jangan terlalu tinggi-tinggi dulu. Karena namanya sistem kita masih belajar kan untuk nge-build klik-kliknya. Apalagi kalau memang hasilnya itu belum ada penjualan sama sekali, kita sarankan bidnya jangan terlalu tinggi-tinggi dulu. Pasang minimal mungkin, tapi mungkin pertama bisa dipasang di rekomendasi dulu ya. Tapi kalau misalnya di rekomendasi menurut seller udah ketinggian banget dan cepet banget hit budgetnya, mungkin bisa diturunkan juga. Yang penting di atas minimalnya sih. Jadi seller bisa tetap ads itu juga tetap nyala, nggak cepet habis juga gitu. Oke. Terima kasih Kak Felicia, itu mungkin bisa dicatat ya teman-teman seller ya, karena pasti kan nanti ada suatu masanya gitu ya, kita ingin launching produk baru atau upload produk baru gitu ya Kak Felicia ya. Jadi tadi kata Kak Felicia ya, yuk kita bangun audiensnya nih gitu, bangun fanbase-nya gitu ya bahasa gaulnya. Iya Kak betul, Felicia, betul. Dibangun dulu nih kayak artis baru debut gitu ya, fansnya nggak langsung banyak gitu ya Kak Felicia ya. Benar. Oke. Ada juga yang nanya nih Arif. Oke, nah, tadi kayak banyak yang nanya, kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk ganti-ganti bidnya nih? Kapan untuk waktu yang monitor? Ya, banyak muncul dari tadi saya lihat ya. Nah, sebenarnya memang kita sarankan jangan terlalu sering-sering ganti bidnya, karena kan itu jadi bikin sistem Top Ads kita belajar ulang gitu. Jadinya kita sarankan lebih baik 2-3 hari itu hal yang paling tepat untuk kapan waktu tunggu dulu performanya. Kalau memang masih kurang, bisa dinaikkan lagi setelah 2-3 hari. Jadi jangan terlalu banyak ganti ya, guys.
Iya, itu. Jadi ada learning phase-nya ya, biar ada masa pembelajarannya gitu ya. Iya, Jadi jangan, betul. kalau kita sering ganti dan periode gantinya itu cepat-cepat, nanti kita nggak bisa ambil pembelajarannya ya Kak Felicia ya. Kita nggak Betul. tahu mana yang benar-benar efektif gitu ya untuk kita, mana yang enggak gitu. Jadi jangan lupa teman-teman seller, pesan Kak Felicia, jangan ganti-ganti cepat-cepat gitu ya. Sabar ya. Iya, betul. Oke, teman-teman seller, sambil menunggu kakak tim Tokopedia lainnya berinteraksi ya dengan teman-teman seller di kolom Q&A, membantu menjawab. Jangan lupa nih, aku ingin mengingatkan untuk isi survei webinar hari ini di bit.ly/survei WTS KT Top Ads seperti di layar. Nanti tim Tokopedia juga akan membantu untuk membagikan linknya di kolom chat juga, atau teman-teman seller juga bisa meng-scan barcode yang sudah ada di layar ya. Bisa langsung di-scan nih barcode-nya dan langsung diisi. Kita tunggu. Oke. Nah, teman-teman seller tadi kan banyak ya, gak cuma pertanyaan tentang top ads ternyata Kak Felicia. Di kolom chat tuh ramai juga, ada beberapa yang menanyakan topik lain gitu Kak Felicia. Nah, untuk belajar bisnis lebih lanjut nih bersama Tokopedia, teman-teman seller juga usah khawatir karena ada beberapa channel yang bisa diakses nih. Yang pertama, kita punya namanya Pusat Edukasi Seller, di mana teman-teman seller, tadi Kak Felicia juga sempat menyebutkan ya Kak Felicia ya, untuk belajar lebih lanjutnya ada artikel di Pusat Edukasi Seller. Itu betul sekali, karena di Pusat Edukasi Seller, teman-teman seller bisa menemukan berbagai artikel edukasi dan informasi terbaru seputar fitur hingga tips dan trik berjualan nih. Wah, lengkap sekali, bisa langsung diakses ya. Nanti saat deck-nya sudah diterima oleh teman-teman seller, PPT-nya sudah diterima oleh teman-teman seller, bisa langsung klik di sini untuk kunjungi. Kemudian yang kedua, ada pusat bantuan atau Tokopedia Care, di mana kalau misalnya teman-teman seller punya pertanyaan terkait Tokopedia, di sini jawabannya ya, bisa langsung diklik juga. Kemudian nih ada juga berbagai channel khusus untuk seller nih ya yang kita punya. Yang pertama ada media sosial seller di Instagram @tokopedia_seller, di mana teman-teman seller bisa mendapatkan tips dan trik serta informasi terbaru khusus seller Tokopedia. Kemudian yang kedua, kita juga punya obrolan seller, di mana obrolan seller ini adalah sesi talk show gitu ya, bincang-bincang bersama seller juga dan pembicara yang lain gitu ya, selama sekitar 30 menit, akan diadakan setiap hari Rabu pukul 11 siang di Tokopedia Play. Atau teman-teman seller juga bisa mencari ya di kolom pencarian obrolan seller Tokopedia gitu ya, nanti bisa langsung diklik tokonya dan ditonton live streamingnya atau siaran langsungnya. Kemudian yang ketiga ada YouTube channel juga nih, Tokopedia Seller, di mana teman-teman seller juga bisa menonton berbagai video edukasi, ada tutorial, ada informasi update, tayangan ulang webinar, tayangan ulang obrolan seller, bisa semua ditonton ulang di YouTube Tokopedia Seller. Oke, itu tadi channel-channel tambahan ya Kak Felicia ya, yang bisa diakses oleh teman-teman seller untuk belajar lebih lanjut gitu ya, bisa belajar lebih lanjut tentang top ads maupun fitur-fitur lainnya nih. Oke, kita coba lihat pertanyaan lagi ya Kak Felicia ya, karena waktunya masih cukup gitu ya. Kita coba mungkin jawab 3 pertanyaan lagi nih Kak Felicia. Boleh ya? Boleh, boleh. Oke, mungkin Kak Felicia dulu nih ingin memilih nih. Ini yang paling pertama saya baca ya. Apa penyebab top ads iklan kata kunci harga bid per kliknya bisa lebih tinggi dari bid yang kita atur? Itu dari Naili Suroya, maaf ya kalau salah bacanya. Jadi Kak Naili, itu kalau misalnya top ads iklan kata kunci harga bidnya itu lebih tinggi dari bid yang kita atur, kadang itu sebenarnya gara-gara kompetitor sih. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau misalnya di kompetitor itu pasang bidnya tinggi-tinggi semua, di industri ya, di industri yang sama, maka dia akan semakin seiringnya waktu berjalan, bidnya juga akan harus semakin tinggi gitu. Jadi semakin mahal lah istilahnya. Apalagi kalau seperti WIB ya, saat WIB, atau sekarang lagi hari ini lagi GoPay Kebut nih, ada mulai GoPay Kebut. Nah, di situ kan trafficnya udah banyak nih, udah mulai muncul, pasti seller-seller udah mulai naikin biar iklan mereka sering muncul di halaman pertama gitu. Nah, kalau misalnya kayak begitu terus, nanti bidnya pasti akan naik terus juga sih. Gitu. Oke.
Nah, berikutnya nih aku ada nih Kak pertanyaan, udah aku tandain ya. Tadi langsung naik lagi pertanyaannya, nambah soalnya. Oke, nah ini dari Kak Agung nih. Kak Felicia, ada rekomendasi waktu nggak sih kapan kita harus memasang top hats? Sebenarnya kita nggak ada targetnya mesti pasang kapan. Kita memang contoh kalian mau ikut waktu Indonesia Belanja lagi promo besar-besaran. Nah, apalagi kalau kalian iklan kan butuh waktu, disarankan untuk dimulai dari sebelum-sebelumnya gitu. Jangan di saat lagi peak-peaknya iklan kalian belum belajar, kalian udah join dan mengharapkan hasilnya udah bagus banget. Ya of course kita nggak menutup kemungkinan bagus ya, cuman kan kita lebih sarankan pelan-pelan belajar supaya hasilnya lebih maksimal dan kalian juga keluarnya nggak langsung banyak-banyak banget gitu juga aja sih. Jadi sebenarnya nggak ada waktu yang tepat, tapi memang better to start sebelum lagi campaign gede, atau dari kalian ada campaign yang lagi dari seller sendiri punya campaign yang gede nih, mereka mau pasang sendiri, itu bisa juga sebelumnya. Oke. Terima kasih Kak Felicia. Kak Agung semoga menjawab ya. Jadi kalau berdasarkan penjelasan Kak Felicia tadi, jangan waktu udah mau deket atau waktu saat campaign baru pakai gitu. Jadi harus pakai sebelumnya gitu ya, agar ada pembelajarannya. Terus tadi ya membangun fanbase, membangun audiens dulu gitu ya, agar saat waktunya campaign, baik itu campaign dari Tokopedia atau campaign teman-teman seller sendiri, udah optimal nih gitu. Pertanyaan terakhir Kak Felicia gitu, sebelum kita menutup sesi tanya jawab pada sore hari ini. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang bagaimana nih kalau teman-teman seller punya produk baru gitu ya. Yang ini sama tapi berbeda. Bagaimana kalau sellernya itu adalah seller baru nih Kak Felicia. Jadi bagaimana, ini pertanyaan dari Kak Kusuma Puri ya. Untuk toko yang baru buka nih dan belum ada review nih Kak Felicia, apa betul sebaiknya menggunakan iklan otomatis gitu? Sebenarnya balik lagi sih, ini tujuannya nggak iklan otomatis itu sebenarnya yang paling pertama adalah kalau mau build review, ini pertanyaan build review dulu ya. Kalau dia mau build review, memang dari sellernya juga harus ajak semua bayar-bayarnya untuk datang ke Tokopedia untuk beli di tokonya. Itu yang paling pertama juga dong, karena dia yang build review. Nah, tapi bukan berarti mereka harus menggunakan iklan otomatis dulu. Itu dua hal yang berbeda. Balik lagi, karena tujuannya juga iklan otomatis dan iklan manual itu tujuannya ya memang lebih ke kebutuhan seller aja. Kalau misalnya dia toko baru tapi memang dia mau hands down untuk produknya mungkin belum banyak, atau enggak mereka cuma mau produk tertentu, bisa pakai iklan manual aja gitu. Nah, nggak berhubungan sih seller baru harus pakai iklan yang mana. Tapi kalau misalnya memang dari kalian belum tahu nih, produk-produk apa aja yang best seller dulu ya yang perlu diiklankan. Misalnya yang diiklankan sama organik itu best sellernya beda, kan contohnya bisa aja. Kalian bisa pasang iklan otomatis dulu, dan kan sudah ada fitur statistik download ya, jadi bisa lihat performa produknya itu seperti apa, bisa belajar dari sana gitu. Oke, terima kasih Kak Felicia. Jadi itu bisa jadi tips untuk teman-teman seller yang hadir pada sore hari ini yang mungkin ingin membuat toko yang berbeda atau toko yang baru gitu ya, udah punya toko sebelumnya atau memang benar-benar baru ingin jualan ya, new seller baru gitu. Iya, betul. Oke, sepertinya sesi tanya jawab bisa kita sudahi, Kak Felicia. Jangan khawatir teman-teman seller yang belum terjawab pertanyaannya. Nanti kita akan berjumpa lagi di webinar Tokopedia Seller selanjutnya, dan juga videonya akan kita upload ya, atau kita tayangkan ulang melalui YouTube Tokopedia Seller. Nanti bisa berinteraksi di video di YouTube Tokopedia Seller juga gitu. Jadi jangan khawatir. Dan selain itu juga teman-teman seller tadi ada berbagai channel edukasi yang bisa teman-teman seller akses di Tokopedia untuk belajar bisnis lebih lanjut dan mengembangkan toko nih gitu. Nah, mungkin sebelum kita menutup ya sesi webinar pada sore hari ini ya Kak Felicia ya, aku ingin tanya nih ke Kak Felicia nih, apa sih pesan atau tips terakhir nih untuk teman-teman seller nih ya, baik yang baru ingin menggunakan Top Ads atau lagi belajar menggunakan Top Ads nih untuk memaksimalkan performa toko dan jualan. Jadi tipsnya pertama adalah banyak trial, coba-coba dulu, belajar, dan sabar. Apalagi itu terutama sabar ya, karena kan kita
langsung kaya dalam sehari. Tapi pasti akan, kalau misalnya ada kerja keras kan pasti ada. Nah, memang pelan-pelan dulu dibangun, dan banyak baca-baca tuh dari artikel-artikel Tokopedia, karena itu dibuat sama yang udah master-masternya Tokopedia tuh, udah master-masternya Top Ads tuh, mereka buat artikel untuk para seller dan membantu seller untuk meningkatkan iklannya. Jadi di situ sih banyak baca dan banyak coba-coba praktekin aja. Oke, jadi memang tadi ya Kak Felicia ya, sebenarnya kalau bisa dirangkum dengan satu kata itu sabar ya. Jadi kita harus sabar, harus rajin ya Kak Felicia ya, trial and error, terus mencoba, terus belajar gitu ya. Jadi memang karena dari situ baru kita bisa tahu ya yang efektivitasnya seperti apa, lalu strategi mana yang paling optimal gitu ya saat kita menggunakan Top Ads untuk memaksimalkan jualan dan performa toko kita. Oke, terima kasih Kak Felicia untuk semua informasinya. Kita belajar bersama-sama dengan teman-teman seller, seru sekali. Pertanyaannya juga tadi bagus-bagus sekali ya. Menambah pengetahuan kita mengenai Top Ads. Saya juga ikut belajar lebih lanjut gitu ya mengenai Top Ads. Terima kasih juga kakak-kakak Tokopedia lainnya di balik layar sudah membantu, sudah ikut berinteraksi dengan teman-teman seller baik di kolom chat maupun kolom Q&A. Terima kasih juga teman-teman seller yang sudah mengajukan pertanyaan dan juga sudah hadir pada sore hari ini di webinar Tokopedia Seller. Akhir kata, jika ada perkataan atau hal-hal yang kurang berkenan selama webinar, mohon maaf. Semoga selalu semangat ya, selalu sehat juga di rumah. Semoga jualannya semakin lancar di Tokopedia, dan setelah webinar langsung bisa mengaplikasikan semua informasi dan tips dan trik dari Kak Felicia pada sore hari ini. Oke, sampai jumpa di webinar Tokopedia Seller berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman seller. Terima kasih. Terima kasih semuanya.